Saya sebagai warga negara saat ini sudah beberapa hari sedang menuntut agar DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024. Pansus. Ini bukan hanya hak angket loh. Saya ceritakan bedanya ya. Apa bedanya? Hak angket adalah satu hak yang dimiliki DPR untuk mempertanyakan kepada eksekutif dipimpin oleh presiden tentang sesuatu yang sangat penting. Pengamat politik, E.F. Seyfullah terus menyoroti dugaan penyelewengan kekuasaan dalam perhelatan Pilpres 2024. Ia mengingatkan dugaan itu bertebaran di mana-mana dan tidak bisa didiamkan. Ia menilai pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Alasannya, dugaan penyelewengan kekuasaan terang benderang sehingga membuat kompetisi tidak adil. Ia menyinggung dugaan penyelewengan itu diurut dari hulu ke belakang saat APBN digunakan untuk bantuan sosial meningkat drastis pada 2023 dan 2024. Maka akan terjadilah perjumpaan di antara legislatif DPR dengan eksekutif. Jadi presiden dengan aparaturnya, DPR sebagai lembaga DPR. Lalu kemudian terjadilah tanya jawab. Sejumlah pertanyaan harus direspon seperti permohonan pertanggungjawaban. Kalau pansus, panitianya dibentuk, dikasih waktu tertentu yang spesifik, misalnya katakanlah 20 hari dari tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret. Wih, udah ngasih tanggal nih. Saya udah ngasih tanggal nih supaya konkret karena waktu kan terus berjalan nih. 25 Februari sampai dengan 17 Maret itu 20 hari tuh. Kenapa 17 Maret? Karena penetapan hasil pemilu itu 30 Maret menurut jadwal KPU. Jangan sampai lewat itu. Artinya pansus ini harus bekerja untuk memproses sampai kemudian akhirnya pada tanggal 30 Maret ketika memang harus diputuskan sesuatu, keputusannya adil. Pemerintah menggelontorkan dana bansos sejak 2023 hingga penyelenggaraan pemilu 2024 sebesar 560 triliun. Bansos itu dalam berbagai program seperti bantuan beras, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai. Ia lalu membandingkan di pemilu 2019 dengan jumlah bansos yang dikucurkan 194 triliun. Sementara pada pemilu 2014, jumlah bansos yang digulirkan 78,3 triliun. Kemudian, putusan MK terkait syarat batas usia minimal capres-cawapres. Selanjutnya, dugaan mobilisasi aparatur yang sudah disiapkan sejak jauh hari sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024. Pansus itu terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR yang keanggotaannya mewakili kekuatan masing-masing pihak. Lalu kemudian pimpinannya akan dipilih dari satu paket yang diajukan. Udah jelas paket yang menang siapa? 5 partai, PD Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, PKB, itu 54,6% di DPR. Kalau mereka kompak, sudah jelas siapa yang menang gitu loh. Problemnya kalau mereka tidak kompak, tapi kita doakan mereka kompak. Menurutnya, hal itu diduga bukan perintah yang datang dalam 1 hingga 2 hari. Berharap partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan 3 agar memproses dugaan kecurangan itu lebih serius. Ia menekankan jangan menganggap kecurangan sebagai hal biasa. Menurutnya, upaya itu dengan membentuk panitia khusus di DPR. 5 parpol sangat memadai untuk melakukan sesuatu. Jumlah kursi mereka 314 kursi atau 54,6%. Jika mereka solid dan bersikap tegas, sangat mudah membangun pansus pemilihan presiden. Nah, kembali ke soal tadi, 20 hari itu yang akan terjadi adalah dilibatkannya oleh DPR yang disebut para pemangku kepentingan, stakeholders. Jadi bukan hanya presiden dengan aparaturnya. Ya tentu saja presiden dan aparaturnya akan dilibatkan, dipanggil. Akan dipanggil Kapolri untuk menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan anggota pansus, apakah benar peristiwa ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Kenapa kepolisian membiarkan ini terjadi? Kenapa mobilisasi aparatur ini terjadi sampai setingkat ini? Kapolri yang harus menjawab. Kepala desa juga bisa dipanggil? Ya, ke Pak Mendagri. Mendagri dipanggil untuk menjelaskan banyak sekali hal. Panglima TNI dipanggil. Sutradara dan 4 orang ahli hukum tata negara yang membuat film Dirty Thoughts bisa dipanggil.
menilai pansus itu merupakan satu unit kerja yang diatur dengan detail dalam tata tertib susunan kedudukan DPR. Kemudian ia menyebut di dalamnya bisa membaca secara detail seperti cara kerja dan manfaat yang dapat diperoleh jika pansus dibentuk. Pansus itu tidak melibatkan seluruh anggota DPR. Itu perbedaannya dengan penggunaan hak angket. Sehingga ketika misalnya 30 orang menjadi anggota pansus yang mewakili semua fraksi, biasanya dibentuk secara proporsional. Kemudian 30 orang itu bisa dipilih dari orang-orang yang sedang tidak terganggu pikirannya oleh perjuangan mereka di daerah pemilihan oleh pileg. Pimpinan pansus bisa mengatakan bahwa kegiatan panitia khusus ini terbuka untuk publik. Bayangkan 20 hari siaran langsung. Semua kebobrokan itu akan mengapung di atas permukaan. Kalah tuh drakor tuh ya. Pada ibu-ibu. Dan kalau kemudian ini dilakukan, Ustadz, kalau ini kemudian dilakukan, satu hal yang menurut saya jelas adalah kita membuat kanal atau saluran untuk orang-orang yang marah. Sehingga kemarahan itu tidak tumpah di jalanan. Sehingga kemarahan itu tidak menjadi kegiatan pengerusakan. Sehingga kemarahan itu kemudian berproses menjadi perlawanan. Itu yang penting. Kesalahan kita sebagai warga negara atau sebagai umat seringkali adalah lebih senang marah, tidak suka melawan. Ia juga meminta pengusung paslon nomor urut 1 dan 3 optimal dan memperlihatkan kepada seluruh rakyat yang memilih di pemilu bekerja secara intensif. Tunjukkan kepada seluruh rakyat bahwa kawan-kawan anggota parlemen tidak sia-sia meminta rakyat memilih pada tahun 2019 lalu. Ia mengingatkan agar DPR juga bisa membuktikan sebagai wakil rakyat. DPR tidak sia-sia menyebut dirinya Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau marah itu jangka pendek. Marah itu nggak punya agenda. Orang marah nggak bisa ditanya apa agendamu. Nggak ada. Pak-buk, dia pukul kita. Dan orang marah bisa diselesaikan dengan hadiah permukaan yang sesaat. Anak kecil marah, kita kasih permen, selesai. Orang marah dikasih duit, selesai. Tetapi orang melawan, nggak bisa. Nah, jadi kemarahan orang dikanalisasi menjadi perlawanan. Lalu kemudian potensi pengerusakan dan konflik kita perkecil, kita kasih saluran. Akhirnya konflik itu jadi ekspresi cinta orang pada tanah airnya.